Hai. Hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Okebis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Okebis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Gigi Arkan menggelitik saat memikirkan Rika, dan buru-buru bertanya padanya, "Ayah, bukankah kamu mengatakan ingin menghukumnya sebelumnya? Kapan kamu melakukannya? Aku sudah lama ingin mengajari wanita sialan ini." "Jangan khawatir," Glenn mendengus dingin. Dia mematahkan kakinya sebelumnya dan tinggal di rumah sepanjang hari, jadi dia tidak bisa buru-buru masuk ke rumahnya dan memperbaikinya. "Bukankah kita harus memasukkan kita?" Sejak miliknya, gips telah dilepas dari kakinya, dan dia harus tersandung. Saat waktunya tiba, kami akan memanfaatkan kesempatan itu dan dia harus diperlakukan dengan baik. Glenn masih sangat membenci Rika, karena Rika pernah menyimpan lebih dari 20 topi hijau yang dia gantung di teras rumahnya. Tidak hanya mereka tergantung di sana, dia juga berturut-turut membeli banyak yang baru secara online, dan sekarang totalnya ada lebih dari 30. Glenn keluar masuk Andara First Grade setiap hari, melewati rumah Tama, jadi dia akan melihat mereka. Lebih dari 30 topi hijau berkibar tertiup angin, dan setiap kali dia cukup marah untuk berpikir untuk membunuhnya. Selain itu, memikirkan ejekan Rika terhadap dirinya sendiri, dia semakin membencinya. Dia selalu ingin mencari kesempatan untuk membereskan Rika, dan ngomong-ngomong, dia juga menambahkan beberapa penyumbatan ke rumah Tama untuk membuat Edi Wibowo sepuas mungkin. Namun, Rika memiliki plester di kakinya, dan dia lebih sering tinggal di rumah. Bahkan jika dia ingin memulai, tidak ada kesempatan. Sekarang plester Rika sudah dilepas, dia pasti bisa keluar dengan sangat cepat karena karakternya. Selama dia sering keluar, dia memiliki kesempatan untuk menghadapinya. Ketika dia mendengar bahwa Rika akan dihancurkan, Nyonya Haris juga tertarik. Dia berkata dengan suara dingin, "Rika sialan ini melompat sepanjang hari. Terakhir kali dia berada di pusat penahanan, dia seharusnya dirawat dengan lebih teliti. Semua kakinya patah untuk menghilangkan kebencian." Vivian buru-buru berkata, "Nenek, kalau begitu kita bisa menemukan kesempatan untuk mematahkan kakinya kali ini." "Ya." Nenek Arkan segera menjadi bersemangat, dan berseru, "Jika nenek akan mematahkan kedua kakinya, aku sudah lama melihatnya tidak menyenangkan mataku." Nyonya Haris memandang Glenn dan berkata, "Glenn, Rika telah menghina kamu dan mempermalukan seluruh keluarga Haris. Kamu harus benar-benar membuat rencana untuk menunjukkan sedikit warna jalang ini." Glenn mengangguk berulang kali, "Bu, jangan khawatir. Aku pasti tidak akan membiarkan wanita bau ini pergi." Setelah makan siang di rumah, Tama memanggil Pak Johan untuk mengantarnya dan menjemputnya ke kandang. Dia berencana untuk pergi ke Jepang besok dan segera menyelesaikan semua masalah tentang Kobayashi Pharmaceutical. Untuk mendapatkan Kobayashi Pharmaceutical tidak lepas dari bantuan saudara Rian dan Jiro. Di dalam mobil Johan, Tama bertanya, "Bagaimana performa Rian dan Jiro di kennel baru-baru ini?" Johan terkekeh mendengar pertanyaan Tama. "Tuan, kedua saudara ini tampil dengan baik di kandang anjing. Mereka bekerja keras dan tidak berani berpura-pura menjadi kuat di mana-mana. Mereka bekerja dengan jujur seperti burung puyuh, tetapi mereka tidak dapat bertemu. Dua anjing dengan dendam itu sama, dan mereka harus dicubit begitu bertemu. Sekarang aku menugaskan keduanya ke area yang berbeda dan mencoba menghindari pertemuan mereka." Tama mengangguk ringan. Secara alami ada kebencian yang dalam antara Rian dan Jiro. Terutama Rian, dia ditipu oleh Tama, dan bahkan ayahnya diracun sampai mati olehnya. Itu sudah cukup menyedihkan. Dia tidak menyangka bahwa adik laki-lakinya akan mendapat masalah dan memberinya satu. Atas kejahatan meracuni ayah kandungnya, ia juga menghabiskan banyak uang untuk menawarkan hadiah bagi kepalanya. Dapat dikatakan bahwa dia tidak akan pernah memaafkan Jiro sampai dia meninggal. Nyatanya, Jiro sangat membenci kakaknya sendiri. Karena Tama telah menjelaskannya dengan sangat jelas terakhir kali,
Hanya satu dari dua bersaudara yang bisa kembali ke Jepang bersamanya, dan yang lainnya harus tinggal di kandang dan bekerja seumur hidup. Dan Tama sendiri cenderung membawa pulang adiknya Rian. Jadi dia berharap adiknya akan mengalami kecelakaan setiap hari. Yang terbaik adalah mati mendadak. Dalam hal ini, dia akan menjadi satu-satunya calon Tama. Meskipun setelah kembali ke Jepang bersama Tama, dia harus memberinya 90% saham. Tetapi ini jauh lebih baik daripada tinggal di kennel untuk bekerja. Setelah Tama datang ke kandang, dia menginstruksikan Tuan Johan, bawa Rian dan Jiro ke sini. Oke, Tuan. Tuan Johan segera memerintahkan untuk turun. Dan tak lama kemudian, beberapa anak buahnya datang bersama saudara Rian dan Jiro mengenakan pakaian kerja. Begitu keduanya bertemu di pintu, Rian memanfaatkan ketidaksiapannya, bergegas dan menendang Jiro keluar, dan berkata dalam kutukan, "Kamu kampret, berani muncul di depanku." Jiro ditendang ke tanah dan buru-buru bangkit dan bergegas untuk bertarung dengannya. Dia berteriak, "Kamu siluman, aku harus membunuhmu." Rian Kobayashi tidak mau kalah. "Ayo, mari kita lihat siapa yang membunuh siapa. Aku akan meledakkan kepalamu dengan pukulan." Anak buah Johan buru-buru memisahkan keduanya dan mengendalikan mereka. Salah satu dari mereka berteriak, "Apa ini semua sialan anjing? Jujur saja padaku, jika tidak, akan ada yang mati dari kalian berdua nanti." Keduanya tidak berani membuat masalah, dan digiring ke kamar satu demi satu. Tama duduk di kursi Grandmaster, memandang saudara-saudara dengan penuh minat, dan berkata sambil tersenyum, "Dua, bagaimana kabarmu hari ini?" Saat keduanya melihat Tama, mereka semua berlutut di depannya. Rian berkata dengan bersemangat, "Tuan, Anda akhirnya sampai di sini. Saya telah menunggu Anda untuk kembali akhir-akhir ini, jadi saya dapat mengikuti Anda ke Jepang. 90% saham Kobayashi Pharmaceutical akan ditransfer kepada Anda." Jiro buru-buru berkata, "Tuan, jangan percaya dengan bajigur ini. Dia adalah seorang pemberontak alami dan dia sama sekali bukan orang yang baik. Pilih aku. Jika Anda membawa saya kembali ke Jepang, saya akan memberikan 95% Kobayashi Pharmaceutical." Rian gila dan dia berseru, "Jiro, kamu damen yang membunuh. Beranikah kamu mengatakan bahwa aku dilahirkan sebagai pemberontak?" Jiro mengabaikannya dan memandang Tama dan memohon, "Tuan, saya tidak meminta yang lain. Anda hanya perlu memberikan saya 2 saham, dan saya akan memberikan sisa 98%. Tolong, bawa aku kembali ke Jepang." Rian di samping mengertakkan giginya, "Tuan, jika Anda mengambil saya kembali, 99% saham akan diberikan kepada Anda." Jiro pingsan dan berteriak, "Tuan, saya akan memberikan segalanya. Anda hanya perlu menyelamatkan saya beberapa real estate dan memberi saya gaji." Terima kasih ya sobat semua. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe ya. Agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.